udah, kalau kamu memang buru-buru, biar aku tolongin kamu sampai pesan ke Iksan. Apa pesannya? Aku itu mau... Mungkin sebaiknya aku nggak kasih tahu Mas Wisnu. Aku masih nggak ngerti kenapa waktu itu cap kaki bayinya Utari ada di Mas Wisnu. Aku nggak tahu apa maksudnya. Tapi mungkin aku nggak usah ambil resiko. Aku nggak mau rencanaku untuk bicara sama Mas Ihsan bisa gagal. Udah pagi begini, Bapak masih tidur. Tapi nggak apa-apa deh. Kayak gini kan aku jadi lebih leluasa untuk cari pecahan pajangan kaki itu. Kira-kira di mana ya? Aku harus dapat hiasan itu demi Zahira. Ya kalau mereka bukan ngomongin aku sama Amira, mereka ngomongin siapa lagi, Man? Ya tapi kenapa jelas-jelas di hasil tes DNA ini tertulis kalau aku itu anaknya Papa, Man. Tapi aku bingung kenapa Papa sama Mama masih belum yakin kalau aku ini anaknya mereka. Berarti kalau nggak salah, ini adalah pecahan hiasan kaki bayi milik Zahira. Hiasan kaki bayi itu kan yang sedang banyak diributin akhir-akhir ini. Jangan-jangan hiasan itu adalah kunci rahasia bener atau tidaknya Zahira dan Amira itu tertukar. Jangan-jangan hiasan ini buktinya kalau mereka benar-benar tertukar. Tunggu. Kalau Bapak sembunyiin ini, apa artinya Bapak tahu sesuatu soal ketukaran Zahira dan Amira? Aku harus simpen ini. Aku harus cari tahu yang sebenarnya. Semua demi Zahira. Ter. Hai, Ki. Hai, Kok main pagi-pagi udah kesini? Ada yang penting? emang harus penting ya kalau mau kesini? Ya, enggak sih. Ya udah makanya, aku mau kesini karena aku mau ngajak kamu jalan-jalan. Terus, aku juga buatin kamu hadiah yang spesial. Oh ya? Ya, Mana? Ini buat aku. ya. Aku karena nggak bisa ngeliat kamu sedih, Amira. Jadi aku harap ini bisa ngehibur kamu. Kamu baik banget sih, Ki. Dibuka dong. Iya, iya, aku buka. Iya. Tuh, lihat deh. Itu aku buat sendiri loh, pakai tangan aku. Itu aku buat karena aku pikir kalau pakai tangan aku sendiri kan dibuatnya penuh perasaan, bukan dari pabrik. Terus banget ya. Au! Susah banget. Susah banget buat ini. Au! Udah. Bah. Wah. Kacau, weh. Kok tajam sih? Hah? Amira, kamu kok bengong sih? Emang jelek banget ya? Ya udah gini aja deh. Atau enggak sekarang kita pergi ke mall, kita beli yang mahal buatan pabrik kalau emang kamu nggak suka. Ayo. Enggak. Ini mau diapain? Yang mau dibuang lah, kamu nggak suka kan? Jangan dibuang. Aku nggak perlu kok bando-bando di mall. Aku nggak perlu nggak ngeliat harganya. Buat aku nih bando ini berharga banget. Karena ini kamu yang buat, Ki. Bandonya agak nggak jelas, tapi aku suka kok. Aku lebih suka ini daripada bando-bando yang bagus, yang buatan pabrik. Serius. Serius dong. Bagus nggak? Ah, Amira ini jelek banget. Kamu nggak malu makanya? Iya sih memang. Oh enggak, ini bagus kok. Cuma nggak apa lah. Enggak. Ini bukan hasil curian kan, jadi ngapain malu? Tapi
Serius nggak apa-apa, itu jelek banget loh. Nggak apa, aku suka kok. Makasih ya. Ya udah deh. Kalau gitu kita pergi yuk. Ini, ya udah deh yuk. Tunggu. Jelek banget. Di mana ya Utari simpan cetakan kaki bayiku? Waktu cetakan itu pecah, kayaknya memang Utari yang pungut. Jangan-jangan dia sudah satukan lagi cetakan itu. Di mana ya? Ini dia. Sekarang aku harus tunjukkan ini sama Mas Ihsan. Dia harus tahu kalau cetakan kaki bayi ini sama dengan cap kaki bayi milik Utari. Aku harus buktikan kalau memang Amira dan Zahira tertukar. Aku nggak bisa biarkan keadaan makin kacau. Dan Mas Ihsan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Lalu dia menyakiti hati Amira. Rata benar. Kamu benar. Kamu sudah bohongi ayah. Kamu diam-diam bekerja di rumahnya Prabu Wijaya. Ayah tolong dong ya, Mas. Ayah nggak pernah ngerti kalau aku kerja di rumah Pak Prabu cuma buat Tante Aini. Ayah nggak lihat aku cuma nemenin ayah di sini. Ibu udah pergi ninggalin ayah, tapi aku tetap di sini. Aku tetap nemenin ayah kan. Ayah, ayah tolong buka pintunya ya. Pergi, Amir. Pergi! Amira, kamu tega sama ayah. Kenapa kamu bohongi ayah? Padahal ayah percaya sekali sama kamu. Ayah pikir kamu gak akan mungkin bohongi ayah. Kamu bisa sakit kalau kamu terus begini. Udahlah Iksan. Semuanya bukan salah kamu. Kamu selama ini selalu membela Amira. Ini sudah kemauan Amira sendiri. Anggaplah ini sebagai petunjuk dari Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan seperti apa sebenarnya Amira itu. Supaya mata kamu terbuka dan gak terus-terusan menyalahkan diri kamu sendiri. Berhentilah memikirkan Amira. Karena Amira tidak pernah memikirkan kamu. Udahlah, Wisnu. Jangan memperuk keadaan. Aku minta sama kamu. Jangan memojokkan Amira. Berhenti untuk ikut campur urusan aku. Tolong tinggalkan aku dulu. Aku ingin sendiri, Wisnu. Wisnu, tolong. Aku ingin sendiri. Dasar Iksan. Dia sudah sakit hati seperti itu. Dan Amira sudah benar-benar kelewatan. Masih aja dibelain. Apa aku ini sebagai sahabat udah gak ada artinya lagi? Nah ini, Mas Wisnu, ngapain kamu kesini? Mas, aku harus ketemu sama Mas Ihsan. Ada yang perlu aku bicarakan sama dia. Mas Ihsan ada, Mas? Ada yang mau kamu kasih tahu ke Iksan. Soal apa? Soal apa?
Tapi kok kelihatannya kamu buru-buru sekali. Hah? Udah, kalau kamu memang buru-buru, biar aku tolongin kamu sampai pesan ke Iksan. Apa pesannya? Aku itu mau... Mungkin sebaiknya aku nggak kasih tahu Mas Wisnu. Aku masih nggak ngerti kenapa waktu itu cap kaki bayinya Utari ada di Mas Wisnu. Aku nggak tahu apa maksudnya. Tapi mungkin aku nggak usah ambil resiko. Aku nggak mau rencanaku untuk bicara sama Mas Ihsan bisa gagal. Enggak, Mas. Kayaknya nggak sopan, Mas, kalau aku kesini cuma ninggalin pesan. Aku harus ketemu langsung sama Mas Ihsan. Hiasan kaki bayi. Siang. Jangan-jangan Aini mau kasih tahu Iksan kalau dia udah tahu Amira dan Zahira ketukar dengan membawa pajangan itu. Aini, maksud aku mau tolongin kamu sampein pesan ke Iksan. Iksan lagi nggak ada di rumah. Dia baru aja pergi. Kamu agak telat sedikit. Ya udah kalau gitu, aku lebih baik tunggu aja deh, Mas. Aku juga udah terlanjur sampai sini kan. Ya tapi Iksan tadi bilang ke aku kalau dia mau pergi lama. Soalnya ada pekerjaan tambahan di proyek. Ya, kalau memang kamu mau ketemu langsung sama Iksan, sebaiknya kamu susul dia ke proyek. Iya, Mas. Iya, aku susul ke sana aja. Makasih, Mas Wisnu. Besok, tadi ada ini ya. Aini? Jangan ngacau kamu, Iksan. Mana mungkin Aini ke sini? Bisa ngamuk si Prabu kalau Aini berani nemuin kamu. Tadi itu ada ibu-ibu yang lewat sini, terus dia mampir. Ya biasalah, ibu-ibu tuh memang suka basa-basi begitu. Loh, kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Kamu nggak percaya? Ya udah, kalau kamu nggak percaya, biar aku kejar ibu-ibunya. Terus kamu tanyain dia. Besok, gak usah. Ini Pak. Iya itu. Mana Mas Ihsan? Dikit. Mas, yang di belakang tolong dibawa ke pintu juga ya. Pak, Ada Bapak kenal... Kalian ada yang kenal orang ini nggak? Nggak ada, Pak. Bener nggak ada yang kenal? Nggak ada, Pak. Yaudah, kita bawa ke ruang kesehatan yuk. Ya, begitu saja juga bagus. Ya, baik. Ya, halo. Halo, selamat siang. Kami dari proyek pembangunan apartemen Kenanga. Di sini ada wanita pingsan yang kemungkinan istri Bapak. Soalnya setelah kami cek di tasnya dan di dalam HP itu ada nomor Bapak tertera di sini, Pak. Apa? Istri saya pingsan di proyek apartemen Kenanga. Betul, Pak. Baik, baik. Saya akan segera ke sana. Iya. Itu kan proyek tempat Ihsan bekerja belakangan ini. Ngapain ini ke sana? Pasti mau menemui Ihsan. Ada apa lagi ini? Aini kenapa ini? Ini sebenarnya kenapa, Pak? Kenapa istri saya bisa pingsan di sini kayak begini? Saya juga tidak tahu. Ibu ini tiba-tiba datang ke proyek. Terus belum ngomong-ngomong, tiba-tiba jatuh, Pak. Pingsan. Saya permisi dulu, Pak. Mau kembali ke proyek lagi. Iya, Pak. Terima kasih ya. Mari, Pak. Apa benar dugaan saya? Kamu kesini untuk bertemu dengan Ihsan di proyek ini, Aini. Tapi untuk apa, Aini?
hiasan itu? Kenapa Aini menyimpan cap kaki bayi milik Utari juga? Ngapain Aini bawa-bawa semua ini?